Kita masuk ke segmen kedua, kita bicara mengenai young love. Pak Mario, kalau kita bicara mengenai young love, apakah first love itu selalu young love? Dan bagaimana Bapak mendefinisikan first love itu seperti apa? Oke, first love, pertanyaan yang baik Pak Sulit. First love, cinta pertama itu mungkin bukan young love, tetapi terjadi pada orang-orang muda, jatuh cinta. Young love yang di remaja itu, yang namanya puppy love, cinta monyet itu umurnya pendek. Tetapi ingatannya panjang. Iya, bahkan sudah punya cucu pun, dia masih ingat sama Pak Bejo cinta pertamanya itu. Nah itu bukan ketidakjujuran, karena sebetulnya yang diingatnya bukan cintanya, tapi dampaknya pada dirinya waktu dia menyadari dia bisa jatuh cinta. Pak Bejonya dia sudah lupa, wong itu anak SD kelas 4 kok dulu. Seperti apa, tetapi dia ingat bagaimana dia wajahnya merona hangat, impiannya, aroma rumput saja sudah indah. Iya toh? Nah itu yang membuat cinta di awal, di usia kita yang muda itu kita ingat sampai tua. Tetapi young love, yang panjang umur itu ada di hati orang-orang yang dewasa. Itu Mas Uli. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Pak Mario, apabila kita sudah menikah, lalu kita masih mengingat-ingat dengan first love kita, apakah itu suatu bentuk perselingkuhan Pak? Bukan. Oh bukan? Bukan. Okay. Kecuali ingin ketemu lagi dan ingin menikah dengan orang itu. Nah, tapi tadi saya sampaikan bahwa satu-satunya masalah tentang wanita adalah laki-laki. Mau tahu hukum keduanya? Ya, hukum keduanya. Cinta adalah kebebasan yang hanya dibatasi oleh biaya. Ayo. Ya, semua janji itu loh. Kenapa laki-laki sering menggunakan nanti kalau, gitu? Itu karena dibatasi oleh biaya. Jadi kalau pacaran kan, mengkoyen aku suge, gitu. Istrinya bilang kapan. Selalu dibatasi oleh biaya. Itu sebabnya cinta di mana biaya itu belum memadai, biasanya masih dicurigai. Anak-anak, sekolahnya, kesehatannya, itu tidak bisa pura-pura. Kalau ada dua orang pacaran sedang asik masuk, itu ingatkan, pompa air rusak. Ayo bayar listrik, begitu itu langsung mereka lebih masuk akal. Nah, jadi kalau begitu, kalau mau didik anak-anak kita menjadi logis mengenai cinta dan pilihan pria atau wanita dalam hidupnya, buat mereka sadar mereka juga insan ekonomi yang harus memimpin kehidupan yang sejahtera. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak. Silakan super audience yang ingin bertanya. Kita berikan kesempatan kepada Ibu. Silakan Ibu dengan jubah hitam. Salam super Pak Mario, saya Leni dari Jakarta. Yes, saya mau bertanya masalah pengertian jodoh itu sebenarnya apa sih Pak? Oh, super sekali. Karena kan kalau orang menikah, itu mereka disebut bertemu jodohnya. Tapi ketika mereka bercerai atau meninggal gitu Pak, apakah jodoh kedua akan muncul setelah pernikahan kedua? Atau jodoh ketiga dan seterusnya gitu Pak. Jadi pengertian jodoh itu Terus sebenarnya kenapa di yang mana? sekarang didoakan meninggal? Oh bukan. Pribadi Pak. Bukan ya, oke. Super sekali. Jodoh itu tidak untuk ditemukan. Jodoh itu untuk dibangun. Berarti orang yang bilang, aku belum menemukan belahan jiwaku. Itu salah loh itu. Aku belum menemui orang yang kuyakini bisa tumbuh bersamaku menjadi belahan jiwa. Karena tidak ada orang yang bertemu langsung belahan jiwa. Si garwo itu loh, si garing jiwa. Tahu-tahu plek, wih cocok gitu. Tidak ada. Tidak ada. Selalu ketemu sambil menduga, ini kayaknya dia aja. Gitu. Ini kayaknya dia. Ini gitu kan. Lalu setelah menikah mulai dilakukan proses-proses untuk menjadikan kita betul-betul belahan jiwa. Mau tahu kenapa kita jatuh cinta? Mau tahu ya?
Kita itu jatuh cinta sebetulnya karena takut sendirian. Perhatikan. Ada dorongan asli di dalam diri yang menginginkan perlindungan dalam persahabatan, dalam pertemanan, dalam keluarga. Kita takut sendiri. Itu sebabnya ada dorongan untuk menemukan seseorang yang sangat dipercayai sebagai tempat jatuhnya kesedihan, sebagai tempat diangkatnya kegembiraan, dan orang ini yang disebut belahan jiwa. Prosesnya, dari awal tuntutlah yang terbaik. Dari awal. Setelah menikah, terima apa adanya. Super sekali Pak Mario. Silakan, Super Audience ingin bertanya, sekali lagi saya berikan kesempatan untuk segmen kali ini. Bapak yang berbatik merah, ya silakan Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Mario. Nama saya Danu dari Tangerang Selatan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara jatuh cinta dan juga mempertahankan cinta jika cinta kita kepada seorang itu dipaksa sama orang tua kita. Itu aja. Terima kasih. Jawaban saya, tidak mungkin. Kita tidak mungkin bisa dipaksa mencintai. Tidak mungkin. Sorry ya. Jadi orang tua jangan paksa cintanya anak. Kalau kemudian, tapi kan bisa lama-lama. Ya betul, lama-lama kalau dia selamat sebelum selama itu. Karena cinta itu ada chemistry-nya. Nah sekarang yang dipaksakan orang tua kan belum tentu. Nah kalau yang dipaksakan orang tua ternyata cocok. Bukan main. Ya toh, tampan. Tuh mobilnya bagus. Rumahnya besar. Pangkatnya tinggi. Gitu, terus datang-datang sudah kasih deposito. Tetapi kan tidak demikian. Cinta tidak bisa dibeli, cinta tidak bisa dipaksakan. Jadi kalau begitu, tumbuhlah di dalam diri yang baik, agar Tuhan mencocokkan pribadi yang sudah disiapkannya bagi Anda itu untuk bertemu. Kalau tidak diizinkan Tuhan, kan pemaksaan orang tua batal juga. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak. Baik, Super Audience, kini tiba waktunya kita untuk melakukan polling. Saya persilakan Anda untuk mengambil keypad yang berada di tempat duduk Anda dan jawab pertanyaan berikut ini. Pertanyaannya adalah, sebagai remaja, mana yang Anda pilih sebagai kekasih? A. Siswa yang paling cerdas di sekolah. B. Siswa yang paling kaya di sekolah. Ataukah C. Artis terkenal? Silakan, 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1... Terima kasih, tepuk tangan yang meriah untuk pilihan Anda. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah selalu bersama kami hanya di Mario Teguh Golden Way. Berarti ibu pilih yang mana? Artis terkenal. Artis terkenal. Istri masuk kamar mandi langsung. Wah, begitu.